Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Hari ini, malam hari ini kita akan belajar tentang Tuhan menggunakan hal-hal yang kecil untuk sesuatu yang besar. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Tuhan sering menggunakan hal-hal yang kecil untuk mencapai rencana besarnya. Ya. Jadi dalam kita akan belajar sebuah topik yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terlalu kecil atau tidak penting di tangan Tuhan. Karena Tuhan itu mampu mengubahkan hal-hal yang tampaknya tidak berarti menjadi sesuatu yang besar dan berharga bagi kemuliaan Tuhan. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Tokoh-tokoh dalam Alkitab adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, namun Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang pertama, Daud dan Goliat. Kalau Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan kisah Daud dan Goliat. Itu bisa dibuka di 1 Samuel 17. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di 1 Samuel 17 tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Bapak Ibu Saudara, di dalam menurut 1 Samuel 17 ini pasukan Israel ini sedang berperang dengan pasukan orang Filistin, ya. Dan Goliat ini seorang pejuang yang besar dan kuat dari pihak Filistin, menantang pasukan Israel untuk mengirimkan pejuang yang akan berperang dengannya 1 lawan 1. Ya, tantangannya ini membuat ketakutan, membuat kegentaran di pihak orang Israel. Dan bahkan selama 40 hari Goliat ini setiap hari menantang orang-orang Israel. Ya. Saat itu Daud dia adalah perannya seorang gembala, ya. Seorang anak muda dari Isai yang ditugaskan ayahnya untuk mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing atau domba, ya. Dan dia tidak mempunyai pengalaman dalam perang. Dan dia datang ke medan pertempuran itu untuk sebenarnya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang menjadi prajurit atau yang berperang pada saat itu. Banyak orang Daud mendengar sendiri bahwa Goliat ini menantang barisan Israel, prajurit-prajurit orang Israel. Dan Daud ini mengatakan, siapakah ini orang yang tak bersunat ini yang berani menantang barisan Tuhan, ya, barisan Allah. Nah, kata-kata itu disampaikan dan kemudian sampai kepada raja, ya. Nah, Daud mempunyai keyakinan bahwa Tuhan akan melindunginya. Nah, dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daud ini seorang yang kecil, ya. Waktu itu mungkin 19 tahun, tubuhnya kemerah-merahan, kurang berpengalaman, ya. Bahkan kakak-kakaknya sendiri, kenapa kamu kesini? Dia kakak-kakaknya merasa kurang senang, ya, ketika Daud mengunjungi mereka. Bahkan Raja Saul ini mempercayakan kepada Daud, dia hendak memakaikan baju perangnya, pedangnya, tetapi ketika dipakai merasa kedodoran, keberatan, akhirnya dilepas.
Dan Daud menolak, dia tidak terbiasa dengan pakaian yang seperti itu. Nah, sebagai gantinya Daud ini pergi dengan hanya tongkat, dan dia membawa, kalau sekarang mungkin istilahnya ketapel ya, itu pengumban ya, kulit dikasih batu nanti dibuat mengumban. Tapi kalau kita paling seringnya itu tahunya ketapel. Dia mengambil 5 batu yang licin itu dari sungai, dan Daud mendatangi Goliat itu ya. Mendatangi Goliat, dan Goliat ini merasa jengkel ya. Kok pikir aku ini anjing ya, kamu datangi dengan tongkat ya, seperti itu. Dan kita tahu selanjutnya bahwa Daud memenangkan pertempuran itu ya. Dia dengan keahliannya, dia percaya dengan imannya Tuhan akan melindungi ya. Dia menggunakan ketapel itu untuk mengalahkan Goliat. Dan batu itu kena kepada dahinya Goliat sehingga dia jatuh tersungkur, dan Daud berlari dan mengambil pedang dan akhirnya dia memenggal kepala Goliat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di mata manusia ya, Goliat ini seorang yang kurang diperhatikan ya. Bahkan ayahnya sendiri juga tidak memperhitungkannya ya. Bahkan ketika Samuel dulu mau mengurapi disuruh Tuhan untuk mengurapi anak Isai yang akan menjadi raja, hanya anak-anak yang besar yang dipanggil. Dan Daud ini, masih adakah anakmu yang lain? Masih, tetapi dia masih sedang menggembalakan domba ya. Daud mampu mengalahkan dengan iman dan kepercayaannya bahwa Tuhan pasti akan melindunginya. Jadi Tuhan tidak melihat ukuran atau kemampuan kita, tetapi Dia melihat hati setiap orang ya. Tuhan melihat hati Daud. Di dalam Samuel 16 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan tidak, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan menggunakan Daud yang kecil untuk mengalahkan musuh yang besar. Jadi menunjukkan bahwa apapun yang kecil dan lemah di mata manusia bisa menjadi alat untuk kemenangan besar di tangan Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, sering kali Tuhan menggunakan orang-orang atau yang biasa. Tuhan memakai orang-orang yang sederhana. Bahkan kalau kita melihat awal pelayanan Tuhan Yesus itu, Dia memilih juga murid-murid, orang-orang yang akan menjadi membantunya dalam melayani. Itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka dipilih juga dari orang-orang yang sederhana, para nelayan ya, Petrus, Andreas. Mereka adalah orang-orang yang sederhana tetapi bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Pemungut cukai ya, macam-macam. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada contoh bahwa tentang 5 roti dan 2 ikan ya. Kalau kita melihat di Yohanes ayat 1 sampai 15, Bapak Ibu Saudara akan bisa melihat di situ. Ini tidak asing juga bahwa Tuhan membuat
sesuatu yang besar di situ ya. Nah, ketika pelayanan Tuhan Yesus ini sebenarnya Tuhan Yesus sangat capek, murid-muridnya juga mungkin capek sekali karena orang-orang itu selalu mendatangi, mengerumuni ya, ingin melihat pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah berusaha untuk menyingkir, tetapi orang-orang itu tetap datang mengerumuni. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak itu dia hatinya itu tidak tega ya, timbul belas kasihan kepada orang banyak. Dia berkata bahwa Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan ya, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya, tetapi dia hanya ingin menguji Filipus saja ya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, apalah artinya ya, 200 dinar sebenarnya sudah banyak, tetapi apa ini cukup? Tetapi di situ juga ada seorang yang menemukan, namanya Andreas, menemukan seorang yang anak kecil yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bapak Ibu Saudara, jadi murid-murid juga memang ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, tetapi apa artinya ya? Karena orang-orang ini banyak sekali ya. Jadi tetapi roti 5 roti dan 2 ikan itu yang diserahkan pada Tuhan, didoakan ya, akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, beribu-ribu orang itu ya, yang pada saat itu terhitung hanya 5.000 orang laki-laki saja dan tidak termasuk istri dan anak-anak ya. Berarti bisa 15.000 ya mungkin ya, 15.000. Dan bukan hanya itu saja, ketika remah-remah itu sisa-sisa roti yang itu dikumpulkan, masih ada sisa 12 bakul. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekecil apapun potensi yang ada ya pada diri kita, kalau itu diserahkan kepada Tuhan dan kita doakan ya, kita itu akan bisa menjadi Tuhan akan melipat gandakannya ya. 5 tambah 2 dalam matematikanya Tuhan ini menjadi tidak terhingga, menjadi banyak sekali ya. Kalau secara manusia mungkin tidak mungkin ya. Uang dari kiriman dari orang tua mungkin untuk ini, untuk kebutuhan kos, untuk makan, untuk beli pulsa, untuk kuliah, untuk transport, macam-macam. Apa ini cukup ya? Tetapi mari kita belajar bahwa ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan membuat itu menjadi cukup, bahkan berlipat-lipat. Ya, memang rasanya ya tidak masuk akal. Tapi karena kalau kita mempunyai iman ya sebesar apa Bapak Ibu Saudara, biji sesawi kan tidak besar ya, hanya sebesar biji sesawi itu seberapa sih? Pernah lihat biji sesawi Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah Mas?
Mas Adril. Oh iya. Seberapa besar Mas Adril? Kecil ya. Pelet itu ya. Nah, ya, sangat kecil ya. Saya pernah lihat pameran benda-benda Alkitab itu, ya memang kecil banget, sangat kecil, kayak tahu buah kresen ya Bapak Saudara. Nah, buah kresen itu dalamnya ada bijinya lembut sekali, sangat lembut sekali, sangat kecil. Nah, jadi kalau kita bisa mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan mengatakan kita bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah. Ya, nah itu, mari kita lihat seberapa besar iman kita masing-masing. Jadi mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan untuk memberi makan 5.000 orang ini sangat heboh sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak hanya disaksikan oleh ratusan ribu ya, bahkan ribuan ya. Disaksikan oleh ribuan orang ya. Nah, di balik kisah mujizat ini ada sosok yang sering kita tidak perhatikan, namun memiliki peran yang penting ya. Nah, percayalah bahwa orang-orang yang kecil ini, yang tidak dipandang, yang apa sih, cuman 5 roti dan 2 ikan, dimakan 2 orang aja tidak kenyang ya. Nah, tapi ketika itu diserahkan pada Tuhan, Tuhan mendoakannya dan membuatnya menjadi berlipat-lipat, bahkan berlebih. Nah, dalam cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia dapat menggunakan hal-hal yang kecil dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan yang besar. Tuhan tidak memerlukan sesuatu yang besar untuk melakukan mujizatnya. Dia hanya membutuhkan kesediaan dan kerelaan kita untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepadanya. Ya, apa yang kita miliki Bapak Ibu Saudara? Kita masih memiliki kehidupan, kita masih memiliki tubuh yang sehat, kita memiliki bakat, talenta, ya, kemampuan, ya itu kita kerjakan, setia, lakukan dengan setia ya. Mungkin cuman sebagai asar, penerima tamu, nah itu kerjakan dengan setia meskipun kelihatannya sepele ya. Tapi kalau firman Tuhan kan mengatakan bahwa jika kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan pasti akan percayakan untuk tanggung jawab yang lebih besar lagi ya. Mungkin cuman sekedar singer ya, Sunger tidak menonjol daripada WL ya, tetapi kalau itu kita kerjakan dengan setia ya, nanti kita akan dipercayakan lagi ya, gitu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah tentang seorang yang bernama Gideon ya. Gideon dan 300 prajurit. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri di Hakim-Hakim. Nah, karena sebelum ada raja itu Tuhan mengangkat hakim-hakim ya, orang-orang yang dipilih untuk untuk menyelamatkan orang Israel. Gideon mampu mengalahkan orang Midian dengan menggunakan strategi yang tidak biasa ya. Sebelumnya banyak orang yang ingin ikut berperang untuk menghadapi orang Midian. Ada sekitar 3.200-an orang yang ingin ikut berperang ya. Tetapi menurut Tuhan sendiri, jangan-jangan orang Israel akan memegahkan dirinya mereka karena kekuatan mereka sudah mengalahkan orang Midian ya. Sehingga Tuhan menyuruh Gideon untuk
menyeleksi orang-orang itu ya, supaya mereka Tuhan ingin melihat mereka yang minum seperti dengan dijilat atau dihirup itu mereka sendirikan ya. Dan akhirnya dari 3.200 itu hanya tinggal 300 orang saja yang diperkenankan Tuhan untuk menghalau orang Midian ya. Itu dengan 300 orang dengan peralatan yang sederhana, dengan sangkakala, dengan buyung dan trompet ya. Maaf tadi sebenarnya ada 32.000 ya sekitar ya, dan hanya disisakan menjadi 300 orang ya. Sekian banyak ribuan orang itu disuruh pulang ya, karena Tuhan ingin membuat sesuatu yang perbedaan ya dari hal yang kecil itu. Gideon membagi pasukannya yang kecil itu menjadi 3 kelompok dan memberi mereka masing-masing sebuah sangkakala dan buyung dan obor ya. Dan pada malam hari atas perintah Gideon para prajurit harus meniup sangkakala dan memecahkan buyung mereka dan mengangkat obor sambil berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, tindakan Gideon ini dan orang-orangnya yang 300 orang ini membuat orang Midian menjadi kocar kacir ya. Mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya sehingga mereka mati ditewas oleh pedang mereka sendiri. Dan dengan ini orang Israel berhasil menghalau orang Midian ya, Bapak-Bapak Saudara. Ini adalah hal-hal yang kecil ya. Seandainya 32.000 orang tadi ingin berperang, pasti orang Israel akan menyombongkan diri. Karena kita tahu orang-orang Israel ini meskipun mereka adalah orang pilihan Tuhan, tetapi mereka juga kadang sombong ya. Mereka orang yang tegar tengkuk, katakan seperti itu. Dan dari pelajaran ini kita bisa melihat banyak pelajaran ya. Nah, supaya tadi kemenangan itu tidak dianggap sebagai hasil dari kekuatan manusia, tetapi sebagai hasil dari kuasa Tuhan. Nah, Tuhan ingin menunjukkan bahwa dalam kelemahan manusia kuasanya menjadi nyata ya, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Paulus, ini adalah kata-kata dari Paulus ya. Karena Paulus itu sendiri meminta kepada Tuhan untuk mengambil apa yang dia sebut duri di dalam dagingnya ya. Itu membuat Paulus menderita. Mungkin itu suatu penyakit atau apa. Tetapi Paulus sudah meminta pada Tuhan dan tetapi tidak diizinkan Tuhan, dan itu membuat dia semakin bergantung pada Tuhan dengan hal tersebut. Nah, Tuhan menggunakan kelompok kecil prajurit ini untuk mengalahkan musuh yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terbatasi oleh jumlah atau ukuran. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya, karena apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Ya, kita harus belajar bahwa Tuhan sering menggunakan yang kecil dan sederhana untuk menggenapi rencana besarnya. Ya, mungkin kita merasa tidak bisa apa-apa, merasa kecil, kurang pede, atau aku kemampuan tidak bisa pintar nyanyi ya, atau tidak bisa main musik. Ya, apa yang ada pada kita itu ya kita coba saja ya.
Kita tidak pernah tahu ya, bakat itu di mana ya. Tetapi ya kita coba-coba saja. Paling 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 baik itu kita tanya kepada teman sebenarnya. Bakatku itu sebenarnya aku pinternya itu menurut kamu aku itu bagus di mana? Sebenarnya itu kalau punya teman atau sahabat ya, pasti teman itu akan lebih jujur. Oh, kamu sebenarnya pinter nyanyi loh, atau oh kamu sebenarnya pinter main musik atau gimana ya. Ya, satu hal lagi, seperti tadi yang Tuhan menemukan Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan sendiri ya, dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara, kita juga perlu jaga hati kita ya, supaya meskipun kita itu sederhana biasa, tetapi hati kita itu berkenan pada Tuhan, yaitu luar biasa ya, karena kita itu memang biasa, tetapi Tuhan itu yang luar biasa. Amin saudara. Jadi yang Tuhan inginkan dari kita adalah iman dan kerelaan untuk dipakai olehnya. Jadi apa yang kita persembahkan pada Tuhan itu Tuhan yang lipat gandakan, Tuhan yang buat kita menjadi luar biasa ya. Mungkin kita hanya memiliki talenta yang kecil, waktu kita terbatas karena kesibukan kita atau sumber daya sedikit. Tetapi jika kita mempersembahkannya dengan sepenuh hati pada Tuhan, Tuhan sendiri akan mampu menggunakannya untuk melakukan hal yang besar ya. Ini hanya beberapa contoh dari kitab. Sebenarnya banyak sekali ya Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab ini. Bahkan Tuhan tuh memakai orang-orang yang seperti Musa, yang tidak pandai berbicara, tidak pandai ngomong, tetapi dipakai oleh Tuhan ya. Dia, apa yang ada padamu Musa? Cuman tongkat. Tetapi tongkat yang sederhana itu bisa dipakai untuk membelah lautan ya, untuk membuat mujizat-mujizat, untuk mengalahkan penyihir dari orang-orang Filistin, orang-orang Mesir ya, menjadi ular, dan ular itu bisa memakan ular-ular yang dibuat oleh ahli-ahli sihir ya. Dan banyak mujizat yang terjadi dengan tongkat yang cuma sebuah tongkat aja itu. Tetapi Tuhan ketika dipakai oleh Musa untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti panggilan Tuhan, itu dibuat menjadi luar biasa. Jadi saudara, kita tidak boleh meremehkan apa yang kecil dalam hidup kita ya. Jangan menganggap enteng apa yang tampaknya sederhana dan tidak berarti. Tuhan adalah Allah yang mengambil apa yang kecil, yang hina, dan yang lemah untuk menunjukkan kuasanya. Dia memanggil kita untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Jadi sekecil apapun kita, bila kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka hidup kita bisa menjadi alat kemuliaannya. Amin.